Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas pelajaran matematika kelas 9 bab terakhir, yaitu bab 5 bangun ruang sisi lengkung. Terdiri dari tabung, kerucut, dan bola. Nah, hari ini kita akan membahas tentang tabung terlebih dahulu. Nah, tabung itu mungkin kalian sudah belajar ya di sekolah dasar tentang tabung. Nah, ini kita bahas lagi tentang tabungnya. Tabung itu adalah suatu bangunan ruang sisi lengkung dibentuk oleh dua sisi lingkaran yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkarannya. Nah, lingkarannya itu yang mana? Yang atas ya, ini lingkarannya. Nah, persegi panjangnya itu yang ini. Nah, unsur-unsur tabung itu, dia yang pertama memiliki 3 sisi. Nah, 3 sisinya itu yang ini ya, yang pertama yang ini, sisi yang pertama, ini sisi yang kedua, ini sisi yang ketiga. Terus yang kedua itu memiliki 2 rusuk. Nah, rusuknya itu yang ini ya. Nah, ini yang rusuk. Nah, tabung juga dia memiliki jari-jari ya. Jari-jarinya itu, nah, di tengah ini seperti ini. Nah, ini dinamakan jari-jari atau R. Ini juga sama ya, ini jari-jari atau R. Nah, tinggi tabung berarti di sini, antara jari-jari ini ke sini. Ya, ini dinamakan tinggi tabung. Nah, ini dikatakan selimut tabung. Ya. Atau tinggi tabung juga bisa diambilnya dari sini ya, dari tinggi yang ini. Nah, ini untuk ini adalah sisi alas. Ini yang atas ini sisi atap atau sisi atas ya. Nah, jadi nanti kalau misalkan kalian akan mengerjakan soal tabung, nanti harus diketahui dulu tentang jari-jarinya, tingginya, atau misalkan diameter. Nah, dikatakan diameter itu dia dari ujung sini ke ujung sini, jadi setengahnya semua dibawa. Nah, kalau semua gini itu dinamakan diameter. Kalau setengah lingkarannya itu dinamakan dari titik pusat ini ke sini, atau misalkan dari titik pusat ini ke sini itu dinamakan jari-jari. Sekarang kita akan membahas volume tabung ya. Volume itu atau isi tabung. Jadi isi yang ada di dalam tabungnya ya, volume itu. Nah, rumusnya itu volume adalah sama dengan VR kuadrat dikali T, di mana R-nya itu jari-jari, T-nya itu tinggi. V-nya nanti tergantung di dalam soal, bisa V-nya dia menggunakan 3,14 atau V-nya menggunakan 22/7, tergantung dari soalnya. Atau dia hanya menggunakan V aja gitu, tanpa ada penjelasan si V-nya harus 3,14 atau 22/7. Nah, di sini ada sebuah contoh soal ya. Suatu tabung memiliki jari-jari 2 cm dan tingginya 6 cm. Volume tabung tersebut adalah P sama dengan, tadi rumusnya kan Pi R kuadrat dikali T. Di mana R-nya, R itu kan jari-jari ya. R-nya itu di sini adalah 2 cm. Tingginya 6 cm, berarti T sama dengan 6 cm. Berarti kita tinggal masukin ke rumusnya. I sama dengan, di sini kan V-nya nggak diketahui nih. V-nya harus berapa? Harus 22/7 atau 3,14. Berarti V-nya kita tetap V aja ya. V, R-nya kita ganti dengan di sini 2. Berarti dikali 2 kuadrat, kan dikuadratkan ya. Dikali T. T-nya di sini 6. Berarti V kali 2 kuadrat itu berarti 2 kali 2, berarti 4 dikali 6. V sama dengan, P sama dengan V, 4 dikali 6, 24. Berarti volumenya sama dengan 24 V cm kubik. Nah, kalau misalkan ditanyakan volume itu pasti satuannya kubik. Kalau misalkan ditanyanya luas berarti satuannya persegi. Jadi hasilnya 24 V cm kubik. Nah, sekarang contoh soal yang lain ya. Di sini diketahui suatu tabung dengan tinggi 8 cm dan mempunyai volume
100 V cm kubik. Berapakah jari-jarinya? Nah, tadi kan ditanyakannya volumenya. Nah, sekarang di sini udah diketahui volumenya sama tingginya. Ditanyakan jari-jari. Berarti diketahui kan tadi volumenya 200 V cm kubik. Tingginya 8 cm. Nah, rumusnya kan sama ya. Volume sama dengan V R kuadrat dikali T. V-nya di sini kan udah ketahuan 200 V, berarti 200 V sama dengan V. R-nya kan ditanyakan ya, berarti tulis R kuadrat dikali T. T-nya di sini 8 ya. Berarti 200 V sama dengan, nah karena akan ditanyakannya R kuadrat, ini kalikan 8 dikali V, berarti 8 V dikali R kuadrat. Nah, ini kan sama ya, ini V, ini V. Kita bagi ya, kita pindah ruaskan. Ini kan perkalian, berarti melewati sama dengan simpan di sini ya. Kan melewati sama dengan itu atau pindah ruas itu bisa kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Berarti 200 V. Ini kan perkalian ya. Dibagi 8 V sama dengan R kuadrat. Ini V dibagi V habis. 200 dibagi 8, 25. Sama dengan R kuadrat. Kita pindahkan biar mudah. R kuadrat sama dengan 25. Jadi R sama dengan plus minus akar dari 25. Jadi si pangkatnya kita pindah ruaskan jadi kuadrat. Berarti R-nya sama dengan akar dari 25 itu plus minus 5. Kan nggak mungkin ya kalau misalkan si jari-jari itu negatif, berarti R-nya pasti positif. R-nya sama dengan 5, berarti jari-jarinya adalah 5. Nah, sekarang kita akan membahas luas permukaan tabung. Tadi volumenya udah, sekarang kita membahas luasnya. Nah, luas permukaan tabung itu ketika misalkan ini dibuat jaring-jaring, jadi dia ada 2 lingkaran dan persegi. Nah, rumusnya itu dia menjadi 2V dikali R dikali lagi R ditambah T ya. Ini rumus luas permukaan tabung. Nah, contohnya di sini diketahui suatu tabung memiliki jari-jari 5 cm dan tinggi 7 cm luas permukaannya. Di sini kan V-nya dia nggak diminta 22/7 atau 3,14. Berarti V-nya kita tetap V ya, ditulis V. Luasnya itu, rumusnya itu kan 2V R dikali R ditambah T. Nah, di sini diketahui jari-jarinya itu, R itu masih jari-jari ya, T itu berarti tinggi. Berarti R-nya di sini 5 cm, tingginya di sini 7 cm. Nah, kita masukkan ke rumus. L sama dengan 2 dikali V dikali R. Ini R-nya kita ganti dengan 5. R ditambah T, berarti 5 ditambah 7. Sama dengan 2 dikali 5, jadi 10V dikali 5 ditambah 7, 12. Kita kalikan 10 dikali 12 itu 120 V cm persegi ya. Jangan lupa pakai tandanya ya. Kalau misalkan luas berarti cm persegi. Jadi luasnya itu adalah 120 V cm persegi. Nah, sekarang di sini contoh soal tentang tabung terbuka ya. Jadi si tabungnya itu tadi kan mempunyai tutup. Nah, sekarang dia nggak mempunyai tutup. Jadi nanti luas permukaannya berapa? Nah, ini ya, dia nggak mempunyai tutup ya, jadi terbuka si tabungnya. Di sini diketahui suatu tabung terbuka seperti gambar di samping. Luas permukaan tabungnya adalah, ini kan, ini diketahui dulu ya. Ini menggunakan V-nya itu 22/7 ya. Jadi nanti si V-nya diganti dengan 22/7. Yang tadi kan nggak diganti ya, karena di soalnya nggak ada V-nya diganti harus 22/7 atau 3,14. Ini diganti dengan 22/7. Nah, di sini kita ketahui dulu si tingginya, tinggi tabung di sini berarti ke sini ya.
Ini tinggi tabung 20 cm. Nah, ini kalau misalkan dari titik sini ke sini itu dinamakan diameter. Di sini diameternya adalah 14 cm. Berarti jari-jarinya itu setengah dari diameter. Berarti setengah dari 14 itu adalah 7 cm ya. Jadi jari-jarinya itu 7 cm. Nah, untuk rumusnya, luasnya itu kan berarti satu lingkaran ya. Tadi kan kalau misalkan tertutup dua-duanya nggak terbuka, jadi dua lingkaran. Jadi ini kita menghitungnya satu lingkaran. Berarti VR kuadrat ditambah 2 VRT ya. VR kuadrat ditambah 2 dikali V dikali R dikali T. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus. V-nya tadi kan diganti dengan 22/7. Berarti 22/7 dikali R. R-nya di sini 7, berarti 7 kuadrat ditambah 2 dikali V-nya diganti dengan 22/7. 22/7 dikali R, R-nya 7 dikali T, T-nya 20. Sama dengan, berarti 22/7, 7 kuadrat itu adalah 7 dikali 7, berarti 49. Ditambah, ini kita sederhanakan dulu, 7 dibagi 7, 1 ya. Berarti 2 dikali 22, dikali 1 kan 1 ya, dikali 20. 49 dibagi 7, itu hasilnya 7. 22 dikali 7 itu 154, ditambah 2 dikali 22 itu adalah 44. 44 dikali 2 itu 800, dikali 20 itu 880. Jadi hasilnya 1034 cm persegi. Jadi ini adalah tabung yang terbuka. Nanti rumusnya ini ya. Untuk tabung yang terbuka, dia tidak mempunyai alas atau tidak mempunyai atap ya. Di sini. Ini rumusnya. Nah, sekian untuk video tentang tabung ya. Hari ini selanjutnya kita akan membahas video yang kedua, yaitu tentang kerucut. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.